belajar tentang sudut, sudut ini dipisah atas 3 bagian, yaitu adalah sudut antara garis dengan garis, sudut antara bidang dan bidang, sudut antara garis dan bidang. Dari antara mereka bertiga, sudut antara garis, bidang, dan bidang itu paling susah dari antara mereka bertiga. Tapi sebenarnya materi ini itu nggak ada apa-apanya kalau misalkan kita mau belajar tentang jarak. Yang jarak ini lebih susah lagi. Garis sama bidang-bidang ini hampir sama. Pada saat kita mau bidang sama bidang, ini harus bisa untuk garis dengan garis karena dia nyambung. Jadi garis sama garis ini sangat penting. Pada saat kita mau mencari sudut antara garis sama garis, maka yang harus kita lakukan adalah geser salah satu garis agar supaya dia jadi berpotongan. Jadi kalau kita sudah ketemu garisnya itu jadi berpotongan, mereka harus berada dalam satu bidang yang sama. Sudut antara dua garis adalah sudut lancip yang dibentuk oleh kedua garis. Sekarang kita coba lihat untuk soal ini. Soal ini diketahui bahwa kita mau nyari tahu sin AN sama FK. Berarti kita harus nyari tahu posisinya. Posisi A sudah jelas. Posisi N kalau misalkan kita mau cari, nyarinya dari sini. Berarti kita tinggal tulis N-nya ditarik ke bawah. BNNF sama dengan 1/3 BNNF. Berarti kalau misalkan kita bagi, posisi N-nya itu seharusnya ada di sini, seperempatan. Terus kemudian kalau misalkan kita mau nyari tahu posisi K dari sini, berarti GK dibanding sama CG itu sama dengan 1/4. Hati-hati loh ya, GK itu arahnya kemana, CG arahnya kemana. CG kan arahnya adalah ke atas. Berarti GK ini bukan tempatnya di sini loh ya. Karena CG kan arahnya ke atas. Jadi yang dicari K-nya itu posisinya itu harusnya di sini. Ini K. Karena rusuknya itu adalah 4, berarti ini harusnya rusuknya 1 karena GK adalah 1/4 CG. Sementara dari sini ke sini itu nilainya adalah 4. Sekarang kita gambar AN sama FK. Ini adalah AN, N-nya itu di sepanjang BF, terus kemudian sama FK, FK-nya di sini. Nah, sekarang tadi kan caranya adalah geser salah satu garis agar jadi berpotongan. Nah, kita dianjurkan untuk menggambar itu terletak di dalam kubus. Jadi sebaiknya yang digeser itu adalah FK-nya. Nah, sekarang kalau FK-nya digeser, ya kita lihat posisinya dulu. Ini kalau misalkan kita gambar seperempatan, kalau F posisinya itu turun jadi ke N, berarti harusnya K-nya itu kan turunnya harusnya di posisi ini kan. Kalau misalkan saya kasih gambar ini I, J, K, L, ini di sini L, berarti posisi K-nya turun berapa step? F-nya ini kan turun 3 step, 1, 2, 3, berarti harusnya K-nya turun 3 step juga, berarti dia berakhir di J. Nah, kalau dia berakhir di J, berarti garisnya sekarang itu FK diganti sama NJ. Jadi sudut antara mereka berdua, AN sama NJ, berarti sudutnya adalah ini. Nah, kalau kita sudah mendapatkan posisinya itu di mana, gambarnya itu dipisah. Kita gambar dimensi 2 sendiri, gambar dengan posisi itu kurang lebih seperti itu, seperti posisi aslinya. Maksudnya posisi N-nya jangan diganti. Jangan nulis N-nya di sini, nanti tambah bingung. Jadi N-nya ditulis di sini aja, A-nya di sini, terus kemudian J-nya di sini, terus kemudian kita tulis sudut alfanya di situ. Kalau kita mau menghitung, kita butuh panjang masing-masing. Berarti kita butuh panjang AN. Nah, sekarang kalau kita mau nyari tahu panjang AN, berarti di sini udah tahu 4, 1, terus kemudian Pitagoras, berarti di sini nilainya adalah akar dari 16 tambah 1, berarti 17, karena akarnya nggak bisa disederhanain. Terus kemudian kita cari tahu NJ. NJ kalau misalkan kita cari tahu, berarti kan Pitagoras dari NIJ. Ini kan 4, ini 1, berarti Pitagorasnya berarti akar 17 lagi, bagus. AC, cara mencarinya bagaimana? Berarti kita pakai segitiga daripada ACJ. Kalau misalkan kita gambar, itu kan siku-siku di C. Saya gambar di luar, di sini adalah AC sama J. Ini siku-siku di C. AC-nya itu nilainya adalah 4 akar 2, CJ-nya itu nilainya adalah 2 satuan. Nah, sekarang bagaimana cara mudahnya untuk menghitung? Dikecilin, yaitu dibagi dengan 2 semuanya. Ini dibagi dengan 2, nilainya adalah 1. Ini dibagi dengan 2, nilainya adalah 2 akar 2. Terus kemudian baru kita hitung. 2 akar 2 kalau kita kuadratin kan 8 sama 1 berarti 9, kalau di akar berarti 3. Terus kemudian ini dibalikin lagi ke atas. Dari sini mau ke atas kan dikali 2, berarti yang 3 ini dikali 2 berarti dapatnya adalah 6, berarti AC itu adalah 6.
Nah, sekarang bagaimana caranya menghitung lagi? Kalau segitiganya itu bukan segitiga istimewa, bukan ada siku-sikunya, kita ngerjainnya dengan menggunakan rumus cos. Jadi rumus cos harus ingat lagi yang punya kelas 10 semester 2. Bagaimana cara mencari rumus cos? Cari tahu dulu kosinus alfa berapa. Caranya adalah yang ngapit, dalam hal ini akar 17 sama akar 17. Akar 17 ditambah dikuadratin ditambah sama akar 17 kuadrat dikurangi sama yang di depannya kuadrat dibagi 2 kali yang apit ya. 2 kali yang apit berarti maksudnya diapit oleh akar 17 sama akar 17, tinggal hitung. Berarti di sini 17 ditambah sama 17 dikurangi sama 36 dibagi sama 2 kali 17. Dilihat-lihat dulu barangkali bisa disederhanain. 17 tambah 17 adalah 34 dikurangi sama 36 berarti minus 2. Minus 2 sama 17 berarti ini kita bisa coret, berarti hasilnya adalah minus 1/17. Nah, ini artinya apa? Artinya sudut yang kita tulis tadi itu nggak benar karena sudut apitnya dia harusnya adalah sudut lancip. Jadi sebenarnya sudut yang kita cari itu sudut yang ini. Karena nilai cos yang kita sudah cari ini nilainya adalah minus. Tapi nggak masalah. Jadi kita tinggal terusin aja. Kita kan sudah punya nilai cosnya adalah 1/7. Ini minusnya dibuang aja, kosinus alfanya sama dengan 1/17. Kemudian dengan menggunakan segitiga, saya tulis di mana ya segitiganya ya? Tulis di sini aja deh. Kita kan mau nyari tau sin kan? Ya digambar segitiganya. Di sini kita punya segitiga untuk cos alfanya. Berarti sudah nggak perlu pakai segitiga ini lagi, buang aja. Kosinus alfanya sama dengan 1/17. Terus kemudian dengan menggunakan Pitagoras kita cari tahu ininya. Misalkan ini adalah X gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu sin ini, berarti nilainya adalah tinggal X dibagi sama 17. Itu hasilnya. Jadi dari segitiga yang sudah dapat, bikin segitiga baru, terus kemudian baru kita cari. Bagaimana kalau sekarang itu ada ukurannya dia itu yang lebih gede daripada yang seharusnya? Misalnya kita punya kubus ini. Kalau misalkan jari-jarinya kita ganti, rusuknya kita ganti nggak 4 boleh ya. Maksudnya kalau kita mau mencari sudut antara garis sama garis, biasanya kan kita mencari trigonometri, sin, cos, atau secant, atau apa. Kalau panjangnya kita ganti dikit, misalnya kita mau ganti 1 cm, boleh, nggak masalah, hasilnya pasti sama. Karena kita tujuannya kan mau nyari tahu sudut. Kita mau nyari tahu AC sama BH. AC kalau misalkan kita gambar kan gambarnya di sini. BH kalau misalkan kita gambar, gambarnya adalah ini. Nah, gambarnya ini jadi agak susah karena kita mau gesernya siapa nih? Kalau misalnya kita mau gesernya itu adalah AC kita geser, A-nya kita pindahkan ke B, berarti kan gambarnya akan di luar kubus. Kalau misalnya katakanlah A-nya kita pindahkan ke H kan juga akan di luar kubus. Jadi kita punya dua pilihan sebenarnya. Kalau kita nggak masalah, maksudnya kalau mungkin guru di sekolah itu nggak masalah dengan kita menambahkan kubus baru, ya tambahin aja, nggak masalah. Misalnya kita tambahkan kubus baru di belakang. Jadi saya gambar kayak gini nih. Gambar kubus baru yang kurang lebih ukurannya itu sama, pakai penggaris ya. Saya nggak pakai gambarnya kayak gini. Terus kemudian kita pindahkan salah satu. Siapa yang mau dipindahin? Ya, lihat aja siapa yang mau dipindahin. Misalkan kita nggak mau mindahin AC, berarti BH-nya dipindah, BH-nya digeser. Kalau BH-nya digeser, misalnya B-nya kita geser ke C nih. Kalau B-nya kita geser ke C, hasil daripada H-nya di mana? Di sinilah. Ini berarti barunya. Aduh, harusnya saya nggak pakai itu, pakai yang apa ya? Pakai yang ungu tadi aja, nggak kelihatan. Ini hasilnya di C, berarti di sini misalkan I, terus kemudian kita copot segitiganya, berarti di sini kita punya A, C, terus kemudian ke sono, di sini ada I, sudutnya adalah sudut antara AC, ini ada A, ini ada C, ini ada I, terus kemudian baru kita hitung panjangnya, karena kan kita tujuannya mencari tahu tangan kan, jadi di sini kita tinggal tulis AC berapa nih? Rusuknya mau tetap 4, berarti AC adalah 4 akar 3. CI bagaimana nih? CI berarti kan adalah diagonal ruang, berarti 4 akar 3. AC 4 akar 2 ya, bukan 4 akar 3 ya. CI-nya baru 4 akar 3. Nah, sekarang bagaimana kalau mencari AI? AI itu kan dicari dari katakanlah di sini saya kasih titik baru, di sini apa ya? L gitu kali. Kita kan punya segitiga ALI. A, ini L, ini I, ini siku-siku kan? Nah, sekarang baru diisi AL-nya berapa?
AL-nya panjangnya 2 kali dari 4, berarti 8. LI berapa? 4. Ya, kalau mau ngitung gampang ya disederhana ini bagi 4 nih. Bagi 4, 2. Ini bagi 4, 1. Pitagoras dari 2 sama 1 berapa? Akar 5. Terus kemudian balikin. Dari 2 mau jadi ke 8 kan kali 4. Berarti ini tinggal kali 4. Berarti AI-nya adalah 4 akar 5. Gampang. Nah, ini kebetulan bagus. Coba kita lihat nih. 4, 4, 4. Ini akar 3, akar 2, akar 5. Ini kan Pitagorasnya bagus. Berarti ini harusnya sisi siku-sikunya di sini. Kelihatan. Berarti sudut ini adalah tangannya tangan 90 derajat. Tangan 90 itu nggak ada. Karena dia kan grafiknya kan, grafik tangan kan dia kan asimptot di 90 derajat. Berarti ini nggak ada, tak terdefinisi. Karena kita mau nyari tahu tangan. Kalau enggak ya ganti aja. Misalnya saya ganti soalnya sin 90, berarti hasilnya nanti adalah 1. Kalau misalkan kita mau ganti jadi sin. Pilihan lainnya bagaimana? Pilihan lainnya tetap digambar di dalam kubus. Cuma gambarnya itu kita pendekin atau kita pendekin yang satunya. Misalnya di sini ini ganti ya soalnya ya sin. Soal yang sama, cara pekerjaan yang berbeda. AC-nya kita gambarnya itu di sini AC-nya, terus kemudian BH itu di sini. Nah, sekarang siapa yang kita mau kerjain? Katakanlah dalam hal ini saya mau tentuin. Ya sebenarnya nggak segampang itu, karena ini sangat butuh melihat banyak sekali soal yang mana yang bisa digeser. Dalam hal ini saya mau geserin BH-nya, tapi pada saat saya mau geserin BH, saya nggak mau geserinnya itu posisinya panjang garisnya tetap sama. Karena kalau panjang garisnya tetap sama, kita ngitungnya agak susah. Jadi dalam hal ini BH-nya itu diperkecil di bidang yang memuat BH. Bidang yang memuat BH BDHF kan. Nah sekarang kita lihat. Nah kalau BDHF itu saya copot ya BDHF ya. Gambarnya kan kayak gini. Di sini ada D, di sini ada B, di sini ada F, di sini ada H. Kalau kita mau gambar garis yang sejajar sama itu, berarti kita cari tahu dulu perpotongan antara AC tadi sama bidang yang memuat BH, yaitu BDHF. Perpotongannya kan di sini. Nah, kemudian BH-nya ini digeser agar supaya melalui titik ini. Gesernya berarti tengah-tengah gini kan. Berarti titiknya kan ada di sini. Berarti gesernya itu di sini. Jadi di tengah-tengah BD. Jadi kita punya titik baru itu di sini. Nih. Nah sekarang sudutnya yang mana? Ya nggak tahu, kita kan nyoba-nyoba. Sudutnya kalau nggak yang ini ya berarti yang satunya yang ini. Karena kan kita kan ada dua kemungkinan. Kita kan nggak bisa ngelihat yang lancip yang mana. Pokoknya kita harus nyari sudut antara dua garis itu sudut yang lancip. Jadi sudutnya di situ. Ya dihitung dulu. Misalkan ini adalah titiknya O. Ini misalnya titiknya K. Ya segitiganya dicopot kecil aja. AOK. Sini. Lepasin segitiga AOK, cari angka-angkanya. Di sini ada AOK, AB 4, berarti AO adalah separuh dari 4 akar 2. OK nyarinya pakai Pitagoras. Pakai Pitagoras dari mana nih? Dari DOK. Jadi ini sangat tergantung daripada kecepatan ngitung ya, sama apa lagi ya? Ada beberapa rumus lagi ya, sebentar lagi di belakang. OD nilainya adalah 2 akar 2, DK nilainya adalah 1. Pitagoras ya, duanya coret, berarti Pitagoras dari akar 2 sama 1, berarti akar 3, balikin lagi kali 2, berarti 2 akar 3. OK-nya nilainya adalah 2 akar 3. Terus kemudian AK, cara nyarinya dari mana? Dari sini kan ada 4, di sini kan ada 2. 4 sama 2 kecilin, ini dibagi 2, berarti 2, ini 1. Pitagoras dari 2 sama 1 akar 5, balikin lagi ke atas. Berarti 2 akar 5. Akarnya adalah 2 akar 5. Nah ini kan bagus juga. Ini kan akar 5, akar 3, akar 2. Berarti ya ini siku-siku, ini sudutnya. Tadi saya salah nulis ya. Nah berarti alfanya kita tahu. Alfanya sama dengan 90 derajat. Gara-gara Pitagoras itu 2 akar 2, 2 akar 3 sama 2 akar 5 kan Pitagoras sebenarnya. Jadi alfanya 90, ya ini enak. Sin 90 derajat nilainya adalah 1. Pada saat kita mau ngerjain soal yang bentuknya itu 5, biasanya kita membutuhkan rumus-rumus bantu, yaitu adalah rumus dari dalil garis berat. Jadi harus nginget lagi tentang garis berat. Kalau kita punya garis berat itu kayak seperti AK, itu adalah garis berat yang ditarik dari titik A. Cara nyari AK itu ada rumusnya, yaitu biasanya kalau segitiga kan sudah diketahui ini atau BC atau AB kan. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu AK, caranya adalah setengah
yang ngapit, jadi dalam hal ini adalah AC kuadrat ditambah sama ini ada AK kuadrat ya, setengah yang ngapit, setengah AC kuadrat sama setengah AB kuadrat dikurangi sama seperempat yang di depannya dia, yang di depannya sudut A dalam hal ini adalah BC, berarti seperempat kali BC kuadrat. Nah dari situ kita bisa ketemu AK-nya berapa. Nah sekarang cek, coba nyari CL, garis berat CL. Ini adalah dalil garis berat ya. Kalau kita mau mencari CL kuadrat, berarti dia kan garis berat yang ditarik dari sudut C. Kalau dia ditarik dari sudut C, berarti yang ngapit kan AC sama BC kan. Caranya adalah setengah kali AC kuadrat ditambah sama setengah kali BC kuadrat dikurangi sama seperempat yang sama yang di depannya kuadrat. Berarti dalam hal ini adalah AB kuadrat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu tentang namanya itu dalil Stewart. Nah, dalil Stewart ini adalah kita mau nyari tahu CE, tapi kondisinya itu AE sama BE itu adalah panjang garisnya sembarang, nggak selalu dia itu di tengah atau nggak selalu siku-siku. Jadi dalil Stewart itu banyak sekali manfaatnya sebenarnya. Kalau kita mau mencari CE, caranya adalah CE kuadrat. Jadi dia kayak ada pasangannya gitu. Kalau CE berarti dikali sama itu semua, terus kemudian ini pasangan sama ini pasangan sama ini, terus kemudian kita susun rumusnya. CE kuadrat dikali sama semua, dalam hal ini AB, terus kemudian yang bulat itu adalah BC kuadrat dikali sama AE ditambah sama yang bintang yaitu adalah AC kuadrat dikali sama BE dikurangi sama yang bulat bintang yaitu adalah AE, BE sama semua sama AB. Mau coba Kak? AG maksudnya. AG berarti harusnya AG kuadrat dikali sama semua sama dengan ini dikali sama silang sama itu, berarti adalah AB kuadrat dikali sama CG ditambah dengan yang ini dikali sama silang itu yaitu adalah AC kuadrat dikali sama BG dikurangi dengan CG dikali BG dikali sama BC. Itu adalah dalil Stewart. Nah sekarang kita coba untuk limas segi 4 dengan alas segi 4 TA sama CD TA nya di situ. Ya berarti mana yang kita harus lakukan? Pokoknya prinsipnya sama kan, digeser. Berarti dalam hal ini CD nya digeser aja. CD digeser kemana? Digeser ke AB. Kalau ini digeser ke AB ya enak lah, TA sama AB berarti sudutnya di sini, ngitungnya gampang. Kalau misalkan kita panjang rusuk alas sama rusuk TK 4, berarti ini 4, ini 4, ini 4, berarti alfanya sama dengan 60 derajat dong. Kan dia segitiga sama sisi. Sin 60 berarti adalah setengah akar 3. Tapi jarang-jarang ya ada soal yang kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya, AP sama BD. AP, P di mana? P tengah-tengah TD. Berarti P-nya di sebelah sini. Terus kemudian BD. BD mana? BD di sini. Ya berarti apa yang kita bisa lakukan? Tujuannya mencari tahu AP BD. Agak susah dikit ya. AP-nya di sini ini. Aduh, gambarnya jelek lagi. Nah, bagus. Sekarang siapa yang mau diganti? Ganti A susah nggak? Kalau misalkan kita ganti geser AP, kita mau geser terus kemudian sehingga kita ngomong bisa diganti ke di sini BR gitu ya. AP diganti BR nggak bisa lah. Itu kan arahnya beda. Kalau misalkan kita ganti AP ke sini kan kecondongannya dia miringnya kan ke sini, keluar daripada limas. Itu berarti adalah penggeseran yang salah. Berarti AP jangan kita geser BD aja kenapa? Kalau kita geser BD, coba lihat segitiga TBD. Kalau kita geser P-nya itu tengah-tengah, berarti gesernya di sini dong, tengah-tengah juga kan? Berarti ini misalnya Q. Nah kemudian kita mau nyari tahu sudut, ini ganti dulu ya, PQ, berarti lebih pendek. Nah sekarang sudut antara AP sama PQ, berarti di sini dong. Nah baru segitiganya kita lepas di luar sini sama sini. Ini ada A, di sini ada P, di sini ada Q. Ya butuh panjang masing-masing. Cara nyari AP gimana? Cara nyari AP ya garis berat daripada segitiga TAD kan? Gambar. Di sini ada T, di sini ada A, di sini ada D, di sini ada P. Ini kita tahu 4, ini 2, ini 2. AP ketemu dong pakai garis berat. Kan dia kan P-nya di tengah-tengah. Aki gimana? Numpang lah. Aki kan dari segitiga TAB, garis berat juga kan? Berarti kita bisa lihat dari segitiga TAB, Aki ketemu. Sudutnya di mana tadi ya? Di sini. PQ gimana? PQ ya pakai kesebangunan lah. Kita kan bisa tahu di sini kan ada segitiga TDB.
P-nya di sini, Q-nya di sini. Itu kan separuhnya kan, ini dibagi ini sama dengan ini bagi ini kan. DB kan tahu 4 akar 2, berarti ini 2 akar 2, berarti PQ 2 akar 2. Nah sekarang dengan menggunakan cosinus alfa, yang siapa yang AP tadi, cosinus alfa sama dengan AP kuadrat tambah PQ kuadrat dikurangi sama AQ kuadrat dikali 2 kali AP kali PQ, nanti cos alfanya ketemu. Cos alfa ketemu, bikin segitiga. Setelah kita tahu angkanya, ya masukin angka cos alfa, terus kemudian cari ini, terus kemudian baru cari tangen. Gitu caranya. Agak panjang ya. Oke, sekarang latihan ya.